ada beberapa keris yang pernah dikosongkan isi gaibnya, sehingga makhluk gaib yang kemudian masuk dan tinggal di dalam keris tersebut bukan lagi sosok aslinya. Atau ada keris-keris yang didapatkan dari hasil penarian gaib yang prosedurnya tidak tepat, sehingga ketika kerisnya telah mewujud di alam nyata manusia, sosok gaib kerisnya tidak ikut serta atau kerisnya menjadi kosong. Makhluk gaib yang kemudian masuk dan tinggal di dalam keris tersebut bukan lagi sosok aslinya. Jika keris-keris tersebut kemudian menjadi milik seseorang, maka seseorang tersebut mendapatkan keris yang isi gaibnya bukan aslinya. Ada juga seorang spiritualis yang berkodam bangsa jin gulungan hitam. Karena keberadaan kodamnya itu, maka jika orang itu memegang benda-benda gaib milik orang lain yang datang berkonsultasi kepadanya, maka benda-benda itu akan menjadi kosong isi gaibnya. Atau jika orang itu melakukan suatu penarian gaib, maka semua benda-benda gaib yang berhasil ditarik dan diwujudkannya, bendanya akan kosong, tidak berkodam. Kejadian-kejadian tersebut terjadi karena kodam-kodam dan makhluk halus yang dari golongan putih tidak mau bergaul atau berdekatan dengan yang golongan hitam. Karena kodam spiritualis tersebut adalah dari jenis golongan hitam, maka kodam-kodam benda gaib yang golongan putih akan pergi setelah dipegangnya, karena tidak mau berdekatan dengan kodamnya yang golongan hitam. Jadi pada masa sekarang tidak pasti bahwa semua keris Jawa yang sudah tua umurnya, isi gaibnya belum bisa dipastikan dari jenis gaib wahyu keris. Ada kejadian-kejadian yang menyebabkan isi gaib keris bukan lagi sosok gaib aslinya. Jika ingin mencoba mengetahui perihal isi gaib keris asli bawaan keris atau bukan, bisa dilakukan dengan menayuhnya dengan mengikuti cara-cara menayuh keris. Dalam beberapa kejadian didapati bahwa benda-benda milik seseorang memang asli kosong, tidak berpenghuni gaib. Tetapi pada kejadian yang lain didapati pada benda-benda yang dikatakan kosong tidak berpenghuni gaib itu ada suatu jejak energi gaib, yang setelah ditelusuri ternyata kemudian diketahui bahwa benda itu sebenarnya berpenghuni gaib. Hanya saja sosok gaibnya tidak berada di dalam benda gaibnya, tetapi berada di luar mendampingi manusia pemiliknya, atau mungkin sedang berada di tempat lain. Dalam kejadian tersebut, adanya energi gaib di dalam benda gaibnya merupakan jejak tanda bahwa benda itu ada penghuninya, supaya diketahui dan tidak ditempati oleh sosok makhluk halus yang lain. Hal ini sama dengan perilaku hewan-hewan tertentu yang menandai daerah wilayahnya. Jadi walaupun bendanya kosong, tidak ada sosok gaibnya, tetapi benda itu ada pemiliknya. Seringkali hal ini tidak diperhatikan oleh orang-orang yang walaupun bisa melihat gaib, tapi tidak mempunyai pemahaman yang cukup tentang perilaku makhluk halus. Selain benda-benda tertentu yang kosong seperti diceritakan tadi, di dalam masalah ini diceritakan tentang benda-benda gaib, khususnya keris yang pada awalnya ada penghuni gaib, tetapi kemudian sengaja dikosongkan isi gaibnya oleh si pemilik keris, atau menjadi kosong karena sebab-sebab lain. Mengenai isi gaib keris tua bisa apa saja, tergantung si empu pembuatnya. Tetapi secara umum keris tua zaman dulu pada saat pembuatannya oleh si empu keris terutama ditujukan untuk dipadukan dengan wahyu dewa yang sudah ada pada diri seseorang, dan kegaibannya khusus dimintakan kepada dewa-dewa sesuai agama kepercayaan pada masa lalu, sehingga gaib kerisnya adalah gaib wahyu keris, bukan jin atau siluman.
Seandainya pun si pemesan keris tidak memiliki wahyu dewa dalam dirinya, tetap saja si empu keris akan mendatangkan jenis gaib yang sama untuk keris-keris buatannya. Tetapi kondisi keris tua pada zaman sekarang ada juga yang sudah berubah kodamnya. Ada sebuah cerita seorang teman, dia menyimpan 2 buah keris peninggalan orang tuanya. Keris-keris itu dikonsultasikan kepada kenalannya seorang spiritualis. Oleh kenalannya itu disarankan supaya keris-keris tersebut dikosongkan saja isinya, supaya tidak musyrik. Sang teman tersebut setuju, maka kemudian keris-keris itu pun dikosongkanlah isinya. Beberapa tahun kemudian teman tersebut datang ke spiritualis berbeda untuk diperiksa kondisi rumahnya, karena anaknya sering sakit-sakitan dan suka rewel di malam hari. Dan ternyata di rumahnya terdeteksi ada aura negatif yang berasal dari dalam lemarinya. Terdeteksi ada aura negatif yang berasal dari dalam lemarinya di ruang tamu. Setelah diperiksa, ternyata aura negatif tersebut berasal dari 2 buah kerisnya. Setelah keris-keris itu dikeluarkan dari dalam lemari dan diperiksa, ternyata keris-keris tersebut bersih genderuwo. Kenapa bisa demikian? Barulah kemudian si teman tersebut menceritakan sejarahnya bahwa keris-keris tersebut dulu pernah dikosongkan isi gaibnya. Itulah yang terjadi kemudian. Setelah keris-keris tersebut dikosongkan isi gaibnya dan tidak dipagari, kemudian di dalamnya bersemayam jenis genderuwo yang energinya bersifat negatif bagi manusia. Karena keberadaan makhluk halus negatif tersebut, anaknya menjadi sering sakit-sakitan dan suka rewel di malam hari. Kemudian teman saya tersebut setuju dengan saran dari spiritualisnya untuk mengembalikan isi gaib aslinya, supaya tidak diisi oleh gaib lain dan bisa membantu keamanan rumah. Soal musyrik tidaknya tergantung dia sendiri dan perbuatannya. Setelah dia setuju, maka genderuwo-genderuwo itu dikeluarkan dan pergi. Selanjutnya si keris aslinya dipanggil lagi untuk tinggal di dalam keris tersebut. Memang gaib keris dapat dikeluarkan, dikosongkan atau diganti isi gaibnya, sehingga kondisinya tidak sama lagi dengan kondisi pertama keris itu dibuat. Tetapi sebaiknya diperhatikan juga tentang kemungkinan yang terjadi berikutnya, yang mungkin dapat terjadi. Jangan sampai malahan menjadi sebuah petaka. Jika keberadaan suatu keris tidak diinginkan dengan alasan agama atau alasan apapun, baiknya keris tersebut diserahkan saja ke museum. Bagaimanapun juga, keris merupakan benda purbakala yang memiliki nilai seni tinggi. Mungkin saat ini kita tidak menghargainya dan tidak menginginkan keberadaannya, tetapi jika suatu saat nanti keris-keris sudah habis atau malah dimiliki oleh orang-orang dari luar negeri, kita sendiri yang akan merasa rugi. Demikianlah uraian singkat tentang risiko memiliki keris yang kosong isi gaibnya atau sengaja dikosongkan isi gaibnya. Terima kasih dan salam budaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.